Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Ibu pembimbing dari materi pengantar teknik industri. Jadi di kesempatan kali ini kami dari kelompok I ingin membawakan materi tentang ilmu teknik industri, manajemen dan teknik logistik. Yang pertama itu ada teknik industri. Teknik industri adalah disiplin teknik yang mempelajari perancangan, perbaikan, dan optimalisasi sistem yang terdiri dari manusia, mesin, dan proses untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, kualitas, serta keselamatan kerja. Teknik ini banyak menggunakan metode kuantitatif seperti Lean, Six Sigma, simulasi, dan penjadwalan dalam pengambilan keputusan operasional dan perbaikan proses. Selanjutnya yang kedua itu ada manajemen. Manajemen adalah disiplin ilmu yang mempelajari proses perancangan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya alam, baik manusia, finansial, ataupun informasi, dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen juga mencakup aspek fungsi, organisasi, kepemimpinan, strategi, dan perilaku organisasi. Yang ketiga ada teknik logistik. Teknik logistik itu adalah fokus pada perancangan, pengendalian, dan optimalisasi aliran materi dan informasi dari pemasok hingga konsumen akhir, termasuk aspek transportasi, pergudangan, distribusi, dan rantai pasok. Teknik ini menerapkan pendekatan teknis dan operasional untuk memastikan proses logistik berjalan efisien dengan biaya dan waktu yang optimal. Nah, untuk studi kasusnya, kami sudah menguraikan keputusan-keputusan untuk meningkatkan performansi sistem dari sudut pandang keilmuan teknik industri, manajemen, dan teknik logistik. Untuk dari segi teknik industri, berfokus pada perancangan, perbaikan, dan pengendalian sistem terintegrasi yang melibatkan manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan. Yang pertama, keputusan perbaikan proses produksi. Perusahaan X memiliki proses produksi yang panjang, ada 6 tahap, dan melibatkan banyak aktivitas manual. Berdasarkan data historis, masih terdapat pemborosan bahan baku sebesar 3-5%, serta limbah produksi yang belum dikelola. Keputusan yang diambil, perusahaan perlu menerapkan konsep lean manufacturing, khususnya pengurangan waste, cacat, sisa material, dan wasting time, serta melakukan line balancing pada lintasan produksi. Ketidakseimbangan beban kerja antar stasiun dapat menyebabkan antrian, waktu menganggur pekerja, dan penurunan output aktual. Dengan line balancing, waktu siklus antar proses dapat diseragamkan sehingga kapasitas produksi dapat dimanfaatkan lebih optimal tanpa menambah tenaga kerja atau mesin baru. Keputusan pengendalian kualitas, masalah bahan baku yang tidak sesuai spesifikasi, seperti besi bekarat, busa cacat, kain robek, menunjukkan lemahnya pengendalian kualitas dari pemasok. Nah, keputusan yang diambil menerapkan incoming quality control dan statistical process control pada proses kritis seperti pengelasan dan pengecatan. Dengan IQC, bahan baku yang tidak memenuhi standar dapat ditolak sejak awal, sehingga tidak masuk ke proses produksi. Buat SPC, memungkinkan perusahaan mendeteksi penyimpangan proses lebih dini, sehingga mencegah produk cacat sebelum mencapai tahap perakitan akhir dan QC, yang biayanya lebih mahal. Keputusan sistem kerja dan produktivitas tenaga kerja, sistem upah borongan pada pekerja kontrak mendorong peningkatan kuantitas, namun berpotensi menurunkan kualitas pemasangan komponen. Keputusan yang diambil melakukan studi waktu kerja dan menetapkan standar kerja serta menambahkan indikator kualitas dalam sistem upah borongan. Standar waktu kerja memastikan pekerjaan dilakukan secara efisien dan seragam. Dengan memasukkan aspek kualitas dalam sistem upah, pekerja tidak hanya fokus pada kecepatan tetapi juga ketepatan pemasangan, sehingga jumlah produk cacat dapat ditekan. Lalu di sini ada manajemen. Jadi manajemen itu berperan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan keuntungan. Yang A, keputusan strategi produk. Perusahaan X memproduksi dua jenis produk dengan perbedaan harga yang signifikan. Lalu ada keputusan yang diambil yaitu fokus meningkatkan proporsi produksi dan penjualan kursi premium.
Lalu yang penjelasan ada kursi premium memiliki harga jual 2 kali lipat dari kursi standar, sehingga memberikan margin keuntungan yang lebih tinggi dengan kualitas dan fitur ergonomis yang baik. Perusahaan dapat menargetkan segmen pasar perkantoran modern dan korporat. Lalu yang B ada keputusan manajemen sumber daya manusia. Produktivitas dan kualitas sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan tenaga kerja. Lalu di sini ada keputusan yang diambilnya, yaitu memberikan pelatihan teknis berkala bagi pekerja tetap dan sistem insentif berbasis kinerja dan kualitas bagi semua pekerja kontak. Lalu di sini ada penjelasan, pelatihan meningkatkan keterampilan pengelasan dan pengecatan, sehingga mengurangi cacat sistem insentif yang adil, meningkatkan motivasi pekerja, dan menurunkan tingkat kesalahan kerja. Lalu yang C, ada keputusan perencanaan produksi, kapasitas produksi maksimal mencapai 12.000 unit per hari, namun tidak selalu sesuai dengan permintaan pasar. Lalu di sini ada keputusan yang diambilnya, yaitu menerapkan perencanaan produksi berbasis permintaan yang disebut demand forecasting. Lalu ada penjelasannya yaitu produksi yang disesuaikan dengan permintaan menghindari overproduksi, mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan perputaran kas perusahaan. Lalu di sini ada teknik logistik, yaitu menitikan beratkan pada kelancaran aliran material dan produk-produk dari pemasok hingga pelanggan. Dan yang A ada keputusan optimasi distribusi, yaitu distribusi dilakukan ke berbagai wilayah dengan jumlah truk terbatas. Untuk keputusan yang diambil itu mengoptimalkan rute pengiriman dan jadwal distribusi truk. Untuk penjelasannya yaitu optimasi rute mengurangi biaya bahan bakar, waktu tempuh, dan biaya operasional truk sehingga biaya logistik per unit dapat ditekan. Lalu ada yang B, keputusan manajemen persediaan. Pasokan bahan baku cukup besar dan berisiko untuk menumpuk di gudang. Lalu ada keputusan yang diambilnya yaitu menerapkan EOQ dan safety stock untuk bahan baku utama. Lalu ada penjelasannya yaitu EOQ membantu menentukan jumlah pemeriksaan optimal, sedangkan safety stock menghindari kehabisan bahan baku tanpa menimbulkan persediaan yang berlebih. Lalu yang C yaitu keputusan tata letak dan pergudangan, yaitu keterbatasan ruang akibat limbah dan penumpukan barang. Dan di sini ada keputusan yang diambil yaitu perbaikan layout gudang dan pemisahan area penyimpanan limbah. Dan ada penjelasannya yaitu ya layout yang baik mengurangi jarak perpindahan material, mempercepat proses dan meningkatkan keselamatan kerja. Lalu untuk yang D, itu ada keputusan reverse logistik, limbah dan sisa material belum dimanfaatkan. Dan di sini ada keputusan yang diambil yaitu menerapkan sistem reverse logistik bekerjasama dengan pihak daur ulang. Lalu ada penjelasannya yaitu reverse logistik mengurangi dampak lingkungan dan membuka peluang pendapat tambahan dari limbah produksi. Di sini ada nama kelompok dari kelompok I, ada saya sendiri Wayan Pramnajaya dengan NIM 102012 530016. Lalu ada saya Faraditya Dais dengan NIM 10201251250095. Saya Jaga Surya Putra dengan NIM 102012 500324. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.